Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Taya Sambung Oyot. Sekarang ini berada di Dukuh Pikatan, Desa Telogo Payung, Kecamatan Pelantungan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Sekarang ini berada di makamnya Simbah Mangunsari alias Wali Truju. Mengenai sejarahnya beliau ada di sini saya kurang tahu karena sudah sekitar setengah jam mencari seseorang yang untuk diminta keterangan tidak menemukan. Jadi saya hanya mereferensi berdasarkan kearkeologan yang saya bisa. Satu, saya merujuk kepada batu lumpang itu batu lumpang. Batu lumpang itu mirip sekali dengan yang ada di makamnya Kanjeng Sunan Muria Kudus. Persis, hanya ukurannya lebih kecil. Dan nisannya itu batu andesit biasa, andesit murni tapi sudah dicat. Tadi sudah saya foto. Tapi tidak berjirat sama sekali. Itu menurut saya biasanya adalah beliau ingin dimasturkan. Apabila ada makam yang ingin dimasturkan, berarti beliau pada waktu sugengnya orangnya jadab. Berarti serba dirahasiakan. Beliau tidak mau. Tapi tadi ketika saya mencari tempat ini dan bertanya di kampus sebelah sana, makam ini memang baru viral, baru ditemukan beberapa saat. Jadi intinya tuh baru di publik itu baru ini. Jadi ini sedang tenar-tenarnya. Kalau begitu, kalau melihat bangunannya ini, lah ini kayu seperti ini kelihatannya harusnya itu sudah lama sekali. Harusnya sudah lama sekali. Tapi tenarnya baru ini. Nah ini baru dibangun, ada perlebaran ya, mungkin ini tenar, setelah tenar baru diadakan pelebaran. Lah ini bangunannya yang asli seperti ini. Ini berarti sudah lama. Makam ini dirawat sudah lama, hanya saja tidak terkenal. Dan ini terus dibangun, diperbesar dengan bangunan seperti ini. Nah ini di sebuah puncak bukit kecil, itu puncak bukitnya, dan ini masih persawahan. Dan ini kelihatannya kemarin ada hall kalau nggak salah kok begitu rame. Nah itu ada tulisan jalan keluar, berarti ini tidak kemarin mungkin ini ada sebuah hall. Jadi referensi saya berdasarkan batu nisannya, yang nisan-nisan makam mastur seperti itu, dan juga batu lumpang seperti itu. Saya mereferensi seperti halnya di era di Masjid Kanjeng Sunan Muria. Jadi saya perkirakan beliau hidup di masa Kanjeng Sunan Muria, dan Kanjeng Sunan Muria sendiri adalah hidup sampai di zaman Kanjeng Sultan Agung, berarti sekitar tahun 1600. Kalau terus diperbandingkan antara nisan dan lumpangnya, saya sangat membenarkan dengan prediksi saya kalau beliau memang betul di era Kanjeng Sultan Agung, yaitu sekitar tahun 1628. Dan saya punya praduga mungkin beliau itu
salah satu dari pimpinan Laskar Kanjeng Sultan Agung ketika menggempur VOC di Batavia. Nah, itu karena sampai 3 kali penyerangan ke Batavia mengalami kegagalan, akhirnya tidak diperkenankan, yang masih selamat atau hidup tidak diperkenankan pulang, sehingga beliau terus berpencar mencari dan membuat desa-desa yang baru untuk syiar agama, mayoritas seperti itu. Dan kalau di sini ada lumpang seperti itu, minimal di sini dulunya itu ada sebuah surau atau langgar, kalau sekarang musola. Nah, musola kalau memang tuh kecil berarti watu lumpang ya, bukan lumpang, umpak, batu umpak. Batu umpak ini berarti posisinya di tengah sebagai soko guru. Dan yang keempat itu mungkin tidak seperti ini. Ini jelas posisi di tengah sebuah surau. Ini watu umpak, bukan lumpang, apalagi lumbung. Batu umpak. Dan lubang kecil di tengah itu sebagai pengunci soko guru. Nah, ini posisinya seperti ini. Ini tempatnya sangat nyaman, sangat asri, sejuk, di belakang pedesaan, jadi sangat cocok sekali digunakan untuk tirakat atau semacam mawas diri, sinau dengan semesta. Ini sangat-sangat cocok sekali. Ya, ini saya tadi malam mendapatkan firasat untuk sowan ke sini. Beliau mengaku sebagai Mbah Mangunsari atau Mbah Truju. Saya kira nama Mbah Truju itu juga sebuah hiasan atau sanepo, dan Mangunsari itu merupakan gelar beliau di dalam keprajuritan di Mataram. Truju itu kalau saya boleh mengartikan dari kata 3 tujuan. Ya, mungkin yang dimaksud 3 tujuan di sini mungkin sama dengan yang istilahnya itu Trihita Kirana, yaitu berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dalam hal ini seorang muslim yaitu Gusti Allah Ta'ala, terus berhubungan dengan sesama manusia, dan yang ketiga berhubungan dengan alam semesta. Ya, di sini sangat cocok sekali dengan suasananya di puncak sebuah gunung dengan hawa sejuk, alam yang masih asri, di belakang perkampungan, jadi tidak terlalu jauh apabila mau membutuhkan hal-hal sesuatu. Sangat tenang sekali, jadi pas cocok. Apalagi dulu ketika ini belum rame, Mbah Truju atau Mbah Mangunsari di sini sangat tepat dalam gulawentah warga untuk menembah kepada Gusti Allah, yaitu salah satu tujuan utama. Yang kedua bisa untuk bermasyarakat, dan ketiga keseimbangan alam. Saya cukupkan sekian liputan saya ini, semoga bermanfaat, dan yang utama adalah kita semakin bangga kepada leluhur bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, sehingga menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa kita semakin kuat, sehingga kemerdekaan bangsa kita ini bisa kita wariskan, estafetkan kepada anak cucu kita, dan anak cucu kita akan mengestafetkan atau mewariskan kepada keturunan-keturunan kita selanjutnya, sehingga
Indonesia benar-benar dalam keabadian menjadi negara yang merdeka. Saya Sambung Uyot mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.